Ini adalah part ketujuh dari Cross Badland. Part sebelumnya bisa cek link di deskripsi atau card di atas. Sekarang kita masih stay dengan Amanda yang saat ini menjadi princess dari Beta X9 dan terdampar di bumi serta tinggal dengan The Leavers. Di sana ada Killweather yang sekarang menjadi Dr. Candy, seorang dokter yang menolak memburu Nogwam kecuali dijilat, serta Dr. Kong yang sebelumnya menyamar sebagai manusia kera untuk melihat respon orang-orang. Dan bisa dibilang saat ini mereka bertiga benar-benar gila. Karena untuk memakan daging Nogwams perlu lebih dari sekedar gila, atau sisi warasnya akan berteriak kalau Nogwams adalah manusia dan akan sulit memakan itu. Saat ini Amanda mendapatkan giliran memburu Nogwams karena sudah 3 minggu tanpa itu, dan setelah berpergian sejauh 30 mil, dia berhasil menemukan sepasang Nogwams di sebuah rumah. Alasan kenapa The Leavers memilih Nogwam daripada berburu binatang adalah karena binatang sangat sulit ditangkap, menggunakan senjata api akan memancing para Cross, dan kalau Cross tahu ada manusia di suatu lokasi, maka mereka tidak akan meninggalkan lokasi itu. Sementara untuk Nogwams sangat mudah ditangkap, mereka hanya harus mencari base-nya dan membunuhnya di sana. Tanpa Nogwams, maka seranggalah pilihan terbaik selanjutnya, tapi serangga sangat sulit ditelan. Saat mengawasi Nogwams, Amanda melihat mereka saling mencinta yang membuat kewarasannya agak muncul dan sempat berpikir meninggalkannya. Tapi sebelum melakukan itu, dia melihat sekelompok Cross mendekat, Cross dengan tema keagamaan, dan dia tahu ini pasti karena kedua Nogwams itu meninggalkan jejak di base mereka sebelumnya. Karena ini Amanda pun pergi ke basement dari rumahnya mencari tempat bersembunyi, meski dia benci bersembunyi karena itu mengingatkannya akan Harold Lorry. Mendengar teriakan di atas, Amanda pun panik. Dia segera membuka bata di sana untuk masuk ke crawl space rumahnya di mana dia akan bersembunyi. Tapi karena sang wanita terus berteriak, Amanda bingung karena biasanya Cross akan segera mengeksekusinya, dan tak lama kemudian para Cross terdengar turun ke basement dengan sang wanita masih hidup. Salah satu di antara mereka pun langsung kebelet melakukannya, tapi pemimpin mereka yang merupakan Cross Paus merasa itu dosa dan memerintahkan yang lain memotong kicau manianya. Setelahnya sang wanita pun dibangunkan dan sang Paus memerintahkan yang lain membunuhnya. Melihat itu dari sela-sela, Amanda pun bingung karena dia tidak pernah melihat ada Cross yang menentang memperjaket dan merasa kalau kelompok ini kelompok bujang. Para Cross terus berdiam di basement itu yang membuat Amanda hanya diam selama 2 hari memakan kecoa yang lewat, dan karena ini ingatan buruknya soal Harold Lorry kembali, soal bagaimana Harold secara sistematis menyiksa dan membunuh teman-temannya, dan meski raganya berhasil kabur, tapi pikirannya berhasil ditangkap oleh Harold. Setelah 2 hari berdiam, para Cross pun akhirnya bosan, yang dimulai dengan Cross biarawati menusuk mata salah satunya. Paus yang merasa itu dosa pun langsung memenggal kepalanya serta membunuh beberapa anggotanya. Seharusnya setelah ini mereka pergi, tapi anggotanya berhasil menemukan manusia yang ternyata adalah Kong. Amanda pun terkejut sekaligus bingung bagaimana ini bisa terjadi, dan yang membuatnya makin terkejut, ternyata Killweather juga terinfeksi. Amanda pun sadar kalau The Leavers telah mati, prinsesnya juga mati, dan yang tersisa hanyalah Amanda. Setelahnya Amanda tertidur, bermimpi lagi soal sahabatnya, dan saat bangun, dia tidak sengaja bersuara yang membuatnya panik dan segera memeriksa celahnya. Ternyata para Cross telah menghilang dan yang tersisa hanyalah mayat para Cross serta Kong. Amanda baru ingat kalau sebenarnya para Cross telah pergi sejak minggu lalu, dan itu terjadi setelah perselisihan dengan Cross Killweather yang dianggap berdosa dan mangsa lain juga terlihat.
Saat melihat Kong, meski dengan semua darah di tubuhnya, Amanda merasa kalau Kong belum mati. Kong sebenarnya hanya berpura-pura setelah apa yang terjadi dengan Killweather. Dan meski Kong terlihat benar-benar mati, tapi dia merasa melihat Kong sempat bernafas. Karena ini, Amanda pun ingin menyelamatkannya atau Kong benar-benar mati, dan dia pun membuka batanya, tapi mengurungkan niatnya karena takut. Di luar, seorang pria bernama Vic terlihat kabur dari Cross dan masuk ke basement untuk bersembunyi. Sadar kalau kelompok ini terobsesi dengan kicau mania, Vic yang melihat mayat Kong masih punya, segera memotongnya dan bersembunyi menghindari para Cross. Tak lama kemudian, Cross biarawati melongo, dan karena semua mayat di sana tidak punya kicau mania, dia pun menghiraukannya. Tapi ketika melihat potongan kicau, Cross itu pun terlena dan dibunuh temannya karena berdosa. Setelah para Cross pergi, merasa Vic adalah Cross, Amanda melempar bata ke arahnya yang seketika membunuhnya. Amanda pun segera memeriksa Kong dan melihat belatung. Dia sadar kalau Kong telah lama mati, serta sadar kalau Vic bukanlah Cross. Setelahnya, Harold tiba-tiba muncul, menyuruhnya memotong kicau Vic yang membuat Amanda menyuruhnya menyingkir. Tak lama kemudian, walkie-talkie milik Vic menyala dan Amanda menjawab panggilannya untuk memberitahu kalau Vic dibunuh oleh Cross. Harold pun tertawa mendengar itu dan teman Vic yang bernama Tammy meminta Amanda bertahan di situ karena masih banyak Cross, tapi mereka akan datang. Setelahnya, Harold memberitahu Amanda kalau kondisi mayat Vic tidak seperti dibunuh oleh Cross dan Amanda merasa itu benar yang membuatnya terpaksa menghancurkan kepalanya, memotong kicaunya, dan ini membuatnya muntah-muntah serta miris karena teman-teman Vic baru aja kehilangan temannya, tapi mereka tetap datang untuk menolongnya, berharap menemukan teman baru, namun yang mereka dapat malah musuh terburuk mereka. Tak lama kemudian, ketiga teman Vic pun datang, yaitu Tammy, John, dan Mike yang membuat Amanda mengeluarkan aktingnya. Tapi karena dia memberitahu nama aslinya, Amanda tetap parno kalau ketiga orang ini akan tahu kebenarannya. Karena sudah dua dari kelompok mereka mati, Mike dan John berencana all in. Mereka akan menghadapi para Cross, memancing mereka ke selatan, sementara kedua ladies akan pergi ke utara yang katanya lebih aman. Tammy pun memilih untuk ikut daripada kehilangan teman lagi, dan tidak ingin dia sendirian lagi. Amanda juga ikut, tapi sebelum itu dia ingin mengambil sesuatu. Saat pergi ke basement, Harold kembali muncul, memberitahu Amanda kalau dia tidak butuh mereka, dia lebih baik sendiri karena mereka bisa tahu kalau dia membunuh Vic, apalagi Cross Killweather juga masih di luar. Killweather tahu semua tentang Amanda, dan kalau dia memberitahu itu pada mereka, maka Amanda akan mati. Meski merasa itu benar, Amanda malah berniat menghentikan mereka mengejar para Cross dan pergi meninggalkan Harold. Dia pun pergi dengan yang lain sambil terus berpikir cara menghentikan mereka karena dia tidak ingin sendiri. Dalam perjalanan, Amanda sadar kalau Mike lah pemimpin grupnya, jadi dia harus mencari cara untuk meyakinkannya. Saat malam, karena dia bermimpi soal Killweather yang membuatnya mengigau, Mike yang lagi berjaga segera membangunkannya, dan sadar kalau yang lain masih tidur, Amanda berusaha meyakinkan Mike untuk menghentikan rencananya, berkata mereka lebih baik bersembunyi karena Cross tidak akan hidup selamanya. Tapi Mike berkata bukan keselamatan saja yang penting, cara hidup juga penting meski pada akhirnya kita mati. Apalagi dirinya juga sudah memikirkan hal ini dari lama dan sekarang dia sangat yakin untuk melakukannya. Mendengar ini, Amanda sadar kalau Mike bun-bun Seidel dan Mike pasti akan menyeret kedua temannya. Amanda pun tidak bisa membiarkan hal itu dan beruntung kesempatan muncul. Sesuatu bergerak di semak-semak yang membuat mereka pergi memeriksanya, tapi ternyata adalah rusa. Dan melihat mereka cukup jauh dari yang lain, Amanda pun memancing Mike dengan rayuannya sebelum dia menyayat lehernya.
Setelahnya, dia pun membuat kematian Mike seolah-olah dilakukan oleh Cross, mirip seperti yang dia lakukan pada Vic sebelumnya, dan melihat hasilnya bagus, Amanda yakin kalau Harold pasti bangga. Setelah membersihkan tangannya, Amanda bergegas ke yang lain, memberitahu kalau Mike menghilang, dan Amanda berpura-pura mencarinya sebelum pergi ke mayat Mike sambil berpura-pura nangis. Tapi melihat ini, Tammy dan John berniat menyerang, yang membuat Amanda bingung apakah mereka tahu ini ulahnya, dan sesaat kemudian, John memukulnya dengan senjata. Amanda pun pingsan. Harold berkata dia bodoh dan dia bermimpi kalau Harold memperjaketnya, yang membuatnya bangun sambil berteriak. Tammy pun menenangkannya dan Amanda bertanya apa yang terjadi, yang dijawab Tammy kalau Amanda menyentuh darah Mike yang terinfeksi, jadi mereka takut dia terinfeksi. Amanda pun merasa dia sangat beruntung. Dia juga menanyai di mana John, dan Tammy memberitahu kalau John ingin memeriksa Mike sambil mengintai sekitar, dan kalau dia tidak kembali dalam sejam, maka mereka harus pergi. Amanda pun menanyai kenapa John melakukan itu, karena dengan kematian Mike, dia harusnya sadar kalau memburu Cross itu percuma, tapi Tammy berkata, justru karena itulah John merasa dia harus melanjutkannya. Mendengar ini, Amanda pun merasa percuma membunuh Mike, tapi Harold kembali muncul, berkata itu tidak percuma karena itu menyenangkan. Kehadirannya pun membuat Amanda terkejut, dan mendengar Amanda tiba-tiba berteriak, Tammy menanyai ada apa, dan Amanda beralasan kalau dia sakit kepala. Amanda pun bingung kenapa Harold bisa muncul, dan Harold berkata kalau dia sudah di pikirannya, jadi Amanda tidak bisa lari darinya. Setelahnya, Harold mengingatkan kalau John mungkin aja sadar jika kematian Mike direkayasa, dan itu akan membuat Amanda disalahkan. Jadi sekarang, lebih baik dia membunuh John sebelum datang. Atau Amanda bisa membunuh Tammy, berharap John tidak menemukan faktanya, tapi kalaupun John menemukannya, setidaknya mereka 1 lawan 1. Amanda pun berusaha melawan pengaruh Harold, tapi di depan kupingnya, Harold mengingatkan Amanda kalau John akan kembali kurang dari sejam, dia akan menodongkan senjatanya dan menembak kepalanya. Tapi kalau dia membunuh John, 100% dia akan selamat dan bisa jadi Tammy juga. Amanda pun bertanya bagaimana, dan Harold menunjukkan sebuah jangkar yang harus Amanda pukulkan ke John, dan kalau dia ragu melakukannya, maka lakukanlah demi Tammy. Setelahnya, Amanda berpura-pura BAB, menunggu John datang di luar, dan ketika John datang, melihat dia lari sambil ketakutan, Amanda menyimpulkan kalau John pasti tahu kebenarannya, dan dari belakang, dia diam-diam membunuhnya. Saat John tewas, Amanda menanyai Harold apakah menurutnya John tahu, yang dijawab mungkin, atau John sedang lari dari mereka. Tak lama kemudian, para Cross terlihat, yang membuat Amanda segera kabur dan menarik Tammy ke kapal. Saat Amanda akan mengambil dayung, Harold berkata kalau Amanda melakukan kesalahan, tapi dia tidak akan memberitahu atau Amanda tidak akan pernah belajar. Setelahnya, dia dan Tammy pun berusaha kabur dengan kapalnya, menembak Cross yang mendekat, dan ketika peluru Tammy habis, Amanda bergantian menembak menggunakan senjata John, dan pada akhirnya mereka berhasil kabur. Tapi tak lama kemudian, Tammy sadar bagaimana Amanda bisa mendapatkan senjata John, yang membuat Harold menakutinya, dan ini membuat Amanda langsung menyerang Tammy. Tammy pun sadar kalau Amanda membunuh John, yang membuat Amanda terpaksa membunuh Tammy. Setelahnya, Harold pun memuji Amanda yang sekarang sudah jago membunuh, tapi dia masih harus banyak belajar karena tadi dia bisa aja beralasan kalau dia menemukan senjata John di hutan.
Amanda hanya bisa menundukkan wajahnya, dan untuk menyemangatinya, Harold berkata kalau Tammy juga bodoh yang bisa membuatnya terbunuh, tapi Amanda membentak kalau dia ingin menyelamatkan mereka, yang disangkal oleh Harold karena yang Amanda inginkan hanyalah menyelamatkan dirinya sendiri. Itu terbukti dengan Amanda yang rela kehilangan tangannya demi selamat, rela kehilangan temannya demi selamat, dan Amanda berbakat akan itu. Tapi Amanda hanya diam, dia kembali ke rumah di awal, masuk ke dalam crawl space sebelumnya, dan berjanji kalau dia tidak akan pernah pergi dari sana sampai dia waras, meski itu butuh waktu selama-lamanya.